Daud. Oh, Ang Daud di dia. Daud iya dia. Oh. Supaya itu Ang Daud. Mohon. Kita sedang berada di jalur antara Jamudipa Gentur. Ya, ini kita sedang berada di lokasi Jamudipa. Ternyata di wilayah sini juga banyak juga yang terdampak ya, sehingga rumahnya hancur. Tapi ya memang untuk wilayah Jamudipa kelihatannya nggak terlalu parah ya. Jadi hanya beberapa rumah dalam satu kampung yang kena, cuma untuk yang lainnya masih terlihat kokoh, alhamdulillah. Nah, kita bisa melihat tempat-tempat yang lainnya yang masih bisa diisi dan bisa dinikmati, sementara yang ini itu udah hancur. Bahkan kita bisa melihat simbol-simbol teman kami berduka ya, dalam kondisi ya memang sedang mengalami bencana gempa. Ini juga anak-anak nih sedang berjibaku untuk membereskan rumahnya, gotong royong membawa bata, subhanallah ya, pakai roda. Bagian daripada kerjasama ataupun bertanggung jawab seorang anak untuk membereskan rumahnya, renovasi, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat kondisi di Pondok Pesantren Darul Falah ya. Dan ini alhamdulillah udah ada bantuan nih ya, dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk air bersih. Ini kita terlihat tenda-tenda ya untuk penanggulangan bencana. Nah, para sahabat, ini adalah salah satu pesantren yang tertua juga di Cianjur, sekurun dengan pesantren Gentur. Kita akan melihat kondisi di sini karena di sini juga ada makom karomah. Ya, ada dua makom karomah. Yang pertama pengarsa Ang Daud dan pendiri Pondok Pesantren Darul Falah. Yang kedua dengan Pak Rudin sebagai penerus daripada Pondok Pesantren Darul Falah ini. Nah, kalau kita melihat kondisi di sini, ada juga rumah yang mewah di sini ya. Ketika kita masuk, ini dindingnya kena juga, mungkin di dalamnya sama banyak yang bejat juga. Nah, seperti ini. Tapi ya memang alhamdulillah tidak terlalu parah. Kalau untuk bangunan yang kokoh ya mungkin reaksinya seperti itu. Nah, dan kita akan melihat di sini ada rumah yang sangat indah sekali ya, rumah kayu. Nah, kalau ini mungkin aman 100%. Kita tidak tahu ini rumah ataupun madrasah ataupun tempat riadoh. Kayaknya bagian daripada itu. Nah, dan kita akan masuk melihat lagi. Ini juga di sini ada tenda juga, karena memang sebagian banyak tenda ke bawah. Ya, ada 400 rumah yang kena dampak, yang rusak parah itu hanya 40 katanya untuk wilayah sini. Seperti ini juga dinding jebol dan banyak. Nah, ini juga retak-retak, tapi ya terbilang retak ringan, masih bisa diisi. Alhamdulillah. Ini adalah rumah pengarsa Habib. Ya, tapi ya kelihatannya tidak terlalu berpotensi. Alhamdulillah. Dan ini adalah rumah Haji Khairul Anam, salah satu pengurus dari PCNU yang sudah tahun kemarin. Ini adalah madrasah ya. Kalau madrasah itu kena berat juga, madrasah Darul Falah ini. Kita akan melihat, sebelum kita melihat makbaroh dari pesantren Darul Falah ini. Alhamdulillah untuk madrasah tidak terlalu terjadi apa-apa ya. Hanya ya serpihan kecil ataupun retak-retak kecil. Kita melihat ke dalam juga, ini masih aman ya, masih aman, masih dipakai. Artinya gentengnya juga walaupun ada yang terjatuh, tapi kelihatannya udah bisa direnov lagi, udah bisa diisi lagi. Nah, ini kalau ini dinding kobong
ya, dinding pesantren Pondok Pesantren Darul Falah. Ini terkena untuk sebelah sini, tapi untuk belakangnya ini kelihatannya masih mulus juga, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Nah, itu adalah makbaroh alim soleh sebagai penerus daripada Pondok Pesantren Darul Falah. Kelihatan ininya masih kokoh, ya, gentengnya tidak terlihat ada yang jatuh, ya mungkin udah dibereskan sebelumnya. Namun di sini juga masih banyak ya para pengungsi ataupun yang rumahnya hancur sementara ditampung dulu di area pesantren, ya, karena ya mereka belum bisa pulang ke rumah karena rumahnya ya belum dibangun kembali. Nah, untuk pesantren sini alhamdulillah, ya, kalau kita ngelihat ke atas juga nggak ada yang retak-retak besar. Nah, ini yang unik nih, ya. Biasanya ini adalah anak santri yang suka mengkoleksi motor-motor Piaggio Vespa. Ya. Ini motor klasik juga. Nah, paling untuk di sini bejat-bejat seperti ini. Ini adalah kantor dari Pondok Pesantren Darul Falah sendiri, jadi tidak terlalu berpotensi besar. Dan untuk makom, nah untuk makom juga memang ada bejat seperti ini, ya. Tapi alhamdulillah, subhanallah masih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk bangunan-bangunan pesantren tidak terlalu terjadi karena mungkin ini bukan dari titik gempa, ya. Dan ya intinya masih dijaga. Karena banyak juga yang di titik gempa tidak hancur. Nah, kita akan ziarah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sada min ar-rahmani yakshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tugisuna bihmatikum wajadwakum ba'ahyuna wa antuna atayakum adayakum Falaha syautu tumudani ba'asyakum wa asyakum sayyidna id antainakum wa fuznahi nazirnakum Fakumu wasfau fina ila rahmani maulakum asanu do'asanu damar mazayami mazayakum asanu do'asa rahmatu Tagsyana wa tagsyakum salamulai hayakum wa ainulai tara'akum wa sallallahu maulana wa sallama atainakum alal muhdari syafi'ina wa munqiduna wa iyyakum. Ini adalah adab-adaban ketika kita ziarah kepada para waliullah dan alim soleh. Dan kita ketika bertanya, kenapa ini di Jambu Dipa ini, makam ini dijadikan dua bangunan. Yang pertama Pengarsa Ang Dawud di bawah di sana, di Astana Umum, sedangkan Mama Fahrudin di sini. Ya, karena pada waktu itu, pada waktu Mama Fahrudin ini bangunan ini asalnya bukan makom, tapi pesantren. Itu berhubung kebakaran. Nah, untuk dibangun kembali tidak selalu jadi. Ya, akhirnya Pengarsa Mama Fahrudin meninggal, dan pada waktu itu banyak juga beda pendapat dari bagian keluarga untuk di bawah di sana disatukan, ya, dengan makbaroh umum. Dan ada juga yang berpendapat di sini. Ya, mungkin karena tidak selalu jadi dibangunkan kobong, ya hikmahnya untuk dibangunlah pemakaman ataupun makbaroh Pengarsa Mama Fahrudin di sini. Subhanallah, ya. Untuk lingkungan yang ini masih aman. Bahkan untuk makbaroh juga nanti kita akan berziarah ke sana. Setelah kita menemui salah satu keluarga yang memang bisa menjelaskan tentang pesantren Jambu Dipa dan kejadian ataupun rumah-rumah yang hancur di Jambu Dipa ini. Ini ya memang kita bisa terlihat. Kalau ini hancur, ya hancur. Ini mungkin dapur, ya, posisi dapur hancur. Tapi yang kedepannya tidak terlalu, alhamdulillah, tidak terlalu. Nah, ini juga salah satu keluarga dari Pondok Pesantren Darul Falah. Ini ya memang alhamdulillah kokoh, ya, karena spek bangunannya yang sangat kuat sekali. Nah, ini adalah saung riadoh, ya, yang alhamdulillah sudah selesai, baru dibangun.
Nah, ini kesepuhannya yang membina dan yang mau riadoh di Jambu Dipa di sini. Insya Allah tempatnya nyaman dan dibimbing dengan bacaan-bacaan yang sudah dijajahkan di sini. Ya ajengan ya. Assalamualaikum. Keur ngopi. Sehat-sehat aja. Ayo rumah kumaha wes benang teu? Teu nya. Alhamdulillah. Kamari basa gempa yang di lebat di luar harita. Di kamar. Tapi eta kamari kumaha alhamdulillah. Alhamdulillah, sekedap mah kita mah ieu maruragan sadayana. Kitab mah maruragan. Alhamdulillah. Aya Kang, hijau di mana harita? Oh aman di itu berenang. Ngan ngajol mah ngajol biasa. Ngaoreja. Nah, kita akan melihat bangunan yang hancur, bangunan masjid ya, pasca gempa kemarin. Subhanallah, ini masjid yang berukuran besar, bahkan betonnya juga cukup kuat sekali. Tapi ya karena guncangannya kuat, ini sampai hancur juga. Ini WC anak-anak santri. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Nah, kita akan melihat masjid yang cukup besar, subhanallah ya. Ya memang hikmahnya, segala sesuatu ya memang ada hikmahnya juga. Di mana kobong tidak terjadi apa-apa, padahal sama-sama betonnya sama-sama kuat. Tapi entah kenapa masjid ini yang kena. Nah, alhamdulillah pasca gempa ini ya memang ini masjid udah terbilang berumur juga. Dan sekarang salah satu masjid yang menjadi ataupun yang mendapatkan sebuah bantuan langsung dari presiden ya, dengan anggaran yang cukup besar juga, alhamdulillah, dan akan dibangun dengan bangunan yang sangat kokoh. Nah, mungkin inilah bagian daripada hikmah dari kejadian. Padahal ini spek bangunan cukup lumayan. Untuk dinding kemarin sebenarnya nggak terjadi apa-apa, cuma atapnya aja yang roboh. Gitu, atapnya yang roboh. Nah, kalau dinding sekarang ya memang berhubung mau dibikin ataupun dibuat lebih bagus ya, memang dindingnya juga harus dihancurkan dulu. Ini adalah puing-puing terjadinya gempa di daerah Jambu Dipa. Ya, subhanallah. Ini pesantren alhamdulillah masih leg, santrinya masih banyak dan pengajian masih aktif alhamdulillah. Nah, ini di sini hanya dua bangunan ya, masjid dan rumah sesepuh bagian daripada pondok pesantren Darul Falah Jambu Dipa ini. Yang insya Allah nanti juga akan dibangun secara berbarengan dengan masjid yang roboh ini. Nah, ini ya suasana sore, anak-anak yang sedang pada mandi. Ini di daerah Jambu Dipa. Kita akan menuju ke makom sesepuh Jambu Dipa. Namun ini juga yang kena dampak gempa ya. Subhanallah. Nah, ini puing-puing. Banyak juga daerah sini yang kena dampak gempa, terutama daerah-daerah yang agak ke bawah sedikit. Ini banyak hancur. Nah, ini adalah pemakaman umum khusus keluarga Jambu Dipa sebagian besarnya. Dan kita langsung akan melihat ke sini dan apakah terkena dampak gempa atau enggak. Ya, karena secara sesepuh di sini kita dapat informasi bahwa sesepuh Jambu Dipa itu dimakamkannya di sini. Jadi ini adalah kumpulan nenek moyang ataupun keluarga besar Jambu Dipa di sini. Ya, termasuk para habaib ada yang di sini, insya Allah. Itu keluarga apa umum itu kah? Umum, wakaf umum. Wakaf umumnya. Wakaf umum warga kampung. Tapi sebagian besar keluarga oge teh Jambu Dipa di dia bener. Ya, ada hampir rata-rata sadayana di dia. Di dari
pendiri Pondok Pesantren Bayang Holil itu makomna Nu paling mana? nu Coklat. coklat. Oh, Bayang Holil. Bismillahirrahmanirrahim. Di dia teh Ya, makoma Fahrudin. Fahrudin itu sebagai pendiri Penerus Mohon. generasi kedua Pondok Pesantren Darul Falah. generasi kedua apa enten? Generasi pertama pendiri Pondok Pesantren Bayang Holil makom paling. Oh, nu paling ditu teh tadi mohon Mama mohon. Samong sebenarnya. Eta teh sekitar tahun sabaraha teh kan? Tahun 18 itu 18-an 18-15 gitu lah. 18-15 nya. Wah. Itu mah sebelum makomna nu tadi tah nu dipangkat. mohon. Generasi kedua Mohon. diteraskeun ku almarhum almarhumlah Fahrudin kayak aja Fahrudin. Di dia ieu mah makomna- sekitar tahun Ya sekitarnya 19 awal lah. 18 awal. 19 awal Mohon. dibikeun ka pupusna teh tahun 70 pamit telepat. 1970. Pamit telepat ya 1995. Mohon. Berarti menjelang atau napi setelah kemerdekaannya. Setelah kemerdekaan. Mohon. Kayak salajengna bakal generasi katilu nyata Ang Muhyiddin teh mungkin makanan dulu. Itu mah Ang Muhyiddin. Ang Muhyiddin atau Generasi mah katilu, generasi mohon. katilu. Jadi dia oke di kerokeun Ang Daud. Oh, Ang Daud di dia. Daud iya dia. Oh. Supaya itu Ang Daud. Mohon. Oh, mohon. Mana namanya teh? Karena Mahida, sering kan keluarga besar lah. Mohon. Pangkaloge aya makom Haji Udron, Haji Sarhindi nya sadayana Ai kersa Habib asa di dia kah? Habib Alwi bae dia. Habib Alwi mohon. Alwi nya ya. Nah, ari di Jambu Dipa anu haul teh haul umum apa haul secara khusus? Sok diayakeun teh. Sok diayakeun haul teh nyaeta haul para pendiri Pondok Pesantren Darul Falah. Oh, diumumkeun eta mah benten. Nah, kalasan pupusna teh tebih di antara sasi sawalan. Sadayana teh. Kalata sawal. Mohon. Dina sasi sawal mungkin ditarik ka sawal. Iya. Sawal tadi ka sawal. Dihijikeun dina sasi sawal awal. Terus ngahaulkeun Bayang Holil, Mohon. ngahaulkeun Fahrudin, ngahaulkeun Muhyiddin, Ang Daud sadayana panutan sada pondok-pondok pesantren Darul Falah. Alhamdulillah. Nah, kanggo ayeuna mah nu disepuhkeun bener. Sementawis ayeuna disepuhkeun namina generasi kaopat berarti. kaopatnya mohon. Namina Ki Haji Bondan Komarudin. Mohon. Putra almarhum Ki Haji Anang Muhyiddin. Oh, mohon. Ari pamiti pangarsa Ang Daud aya keneh ayeuna teh. Pangasati Ang Daud nyata namina Ki Haji Aib Saifullah. Oh. Teraskeun di pesantren Santosa Darul Falah nu paling dieu. Mohon. Ya dibantos ku saderek-saderek lah ku para putra. Laras mohon. Alhamdulillah. Nah, Kang hapunten ya, biasa setiap tempat ziarah atau napi alim soleh sok ngagaduhan naon bacaan khususnya. Nah, biasana kanggo di Jambu Dipa nyalira ya khasna kanggo bacaan ada bacaan naon ya? Ari di Jambu Dipa mah ya seperti biasanya ari Mohon, tawas dia mah mohon. panginten ngan sok di naonnya di dawam panginten. Mohon. Sok dawamkeun. Ya pertama ada nanti Jambu Dipa mah komo pangasaan makan murid mama. Mohon. Jadi sok sering ngadawamkeun sholawat. Sholawat Unjiah, mohon. sholawat Naria, wabil khusus di Jambu Dipa sok ngadawamkeun sholawat adikni. Oh, janten paenten pamijarah oge kan biasanya sok aya bahasa tergantung resep nate gitu nya. Janten langkung elok nganggo sholawat anu nembe. Nah, Saresna mah anu sanes ge kan teu sawios-wios kitu nya. Mohon. Nah, sok didawamkeun gitu. Didawamkeun anak. Mohon. Didawamkeun. Sholawat adrikni. Salawatnya Tunjiah, mohon. Naria. Naria. Sholawat adikni. Mohon. Ya, nonya.
di dalam guna di mah gitulah. Alhamdulillah siap. Jadi Jadi amin. Jadi anu jarah we kan ngagaduhan patokan ini. Selain daripada ngagaduhan bacaan pribadi mungkin anu puser nama sayana dibaca oge. Nah, Gitu siap. Siap nuhun Kang. Sami.